aku teh kemarin ningali videonya. Si video eta teh ngobrolkeun masalah mobil Pajero dan Fortuner gitu nya yang kecelakaan di jalan tol. Terus ringsek pisan. Terus dibilangin di video itu oke bahwa kayak apa memang mobil-mobil itu tuh memang tidak diperuntukkan untuk ngebut-ngebut di jalanan gitu. Terus ya pokoknya mah penyok pisan lah gitunya istilahnya. Aku juga baru tahu maksudnya kalau ternyata bisa sepenyok itu gitu. Pikiran aku mah kan ya mereka mobilnya kayak kuat aja gitu kan. Kita juga punya ya mobil dengan ya jenis yang sama lah dengan kekuatan turbo juga gitu kan. Tapi kita mah dari merek luar gitu, maksudnya mereka juga merek luar ya. Cuma dari kita mah dari merek yang mendukung apa namanya Israel kayak gitu kan, dari merek F kayak gitu. Terus nah menurut Yayang kumaha tah? Belum beres aku tadi kan ngomong. Jadi kan kita punya mobil yang sama gitu karena mobil kita kan udah aku pribadi gitu sudah pernah membuktikan sendiri. Mobil itu tuh ditabrak sama angkot dan ternyata angkotnya yang ringsek, mobil kitanya mah kagak apa-apa kayak gitu kan ya. Jadi kan berarti memang jenis apa ya? Jenis bodinya kan memang kuat berarti ya. Jadi aku tuh kalau misalnya lagi nyetir pakai mobil F gitu tuh lebih pede gitu di jalan karena aku taunya tuh ini mobil nggak akan kenapa-napa kayak gitu. Ternyata pikir aku mobil Pajero ataupun Fortuner itu akan memiliki apa ya kekuatan bodi yang sama gitu. Tapi ternyata ketika ngelihat kondisinya kayak kemarin itu udah kayak kerupuk kayak gitu ya. Aku tuh jadi mikir ulang lagi nih gitu. Nah, kalau menurut yang kayak gimana tuh? Hari masalah kebut-kebutan di jalan mas sebenarnya kan memang ada aturan, cuman secara psikologi mobil driver Pajero atau driver Fortuner teh karena mobil punya power yang gede, jadi secara psikologi mereka teh abret-abretan di jalan gitu. Karena ada ada apa itu ada notif bahwa mobil ini tidak layak abret-abretan. Sebenarnya masalah layak atau tidak layak abret-abretan udah semua mobil juga nggak boleh kebut-kebutan, namanya juga mobil Keluarga gitu ya. keluarga SUV ya. Sama kita BRV ini nggak mobil BRV jangan kebut-kebutan ya jangan, mobil Fortuner jangan kebut-kebutan ya jangan, mau kebut-kebutan ngapain, mau jalannya juga macet. Cuman kunaon hal itu sampai kemarin viral gitu. Fortuner Pajero sampai ringsek, mobil Fortuner Pajero itu sampai ringsek karena ya tenaga gede gitu, terus eh, beban juga kan berat lah, body kan lebih gede ya, turbo dibawa kebut-kebutan. Nah sementara bagian rangka bagian atas ini nggak jauh beda gitu, sama kalau menurut aku ya nggak jauh beda sama mobil SUV yang kita ini. Tapi kemarin sih memang sempat dibahas juga bahwa Makanya memang ketika kecelakaan, ketika ngebut dengan bodi yang sebesar itu, dengan speed yang sekencang itu, makanya ketika jatuh tuh ya rings. Ya sama halnya ketika mobil ini misalnya dipakai kecepatan ngebut pisan, ketika kecelakaannya ringsek juga. Tapi di situ tuh ada motif lain kalau menurut aku. Mobil turbo kan yang laku itu Fortuner, Pajero gitu. Mobil menengah lah, mobil kelas menengah. Kalau nggak beli Fortuner ya nggak beli, ya belinya Pajero. ya kalau misalnya punya uang dia kelas menengah atas gitu ya punya duit ya pastilah Fortuner sama Pajero lah yang harganya masih kena masuk di kantong gitu kan. Nah untuk pesaingnya kan itu kurang pasarnya. Ya karena dari merek yang sama dengan yang kita punya itu dari F itu tuh ada yang lebih mahal ya yang ya Ada. tapi memang nggak sekelas itu kan maksudnya dari segi teknologi dan sebagainya makanya memang orang ketika punya duit agak banyak gitu ya lumayan lah gitu jadi loncatnya langsung ke Pajero sama Fortuner Enggak, gitu kan sebenarnya yang itu tuh lebih tinggi, sebenarnya lebih lebih tinggi tinggi dari ya. Pajero. Cuman kan orang tuh ya udahlah lebih nyaman Pajero sama Fortuner. Karena apa? Karena servisnya gampang, Hmm. deket, servisnya murah. Beda sama yang produk itu, Ya karena servisnya kan kita sendiri jauh. udah ngalamin ya ngeservisin mobil itu sampai puluhan juta setiap kali servis gitu ya Cuman emang ada nggak di kota murah besar. ya dan itu tanpa servisnya di kota gede juga kita harus ke Cuman ada di Bandung kota besar, ya. terus servisnya lumayan mahal, lama, kadang-kadang harus inden dulu kan. Betul.
Jadi karena beberapa hal itu jadi memang pasarnya jadi kurang. Nah sekarang terus ada sentimen masalah pro Palestina anti Israel. Jangankan produk otomotif, produk makanan aja yang biasa jadi konsumsi sehari-hari kan bubuk gitu, hancur gitu Ya. gara-gara boykot. Apalagi produk kendaraan, makanya kalau menurut aku makanya muncul lah isu itu. Nah isu itu dianggap penting, isu Pajero, Fortuner ini kalau dibawa kebut-kebutan ringsek. Dianggap pentingnya kenapa? Karena ini mah urusannya beda dengan produk makanan. Kamu jangan pakai sampo A, pakai sampo B kan nggak pengaruh. Tapi kalau produk otomotif, kalau kamu pakai produk Fortuner, Pajero, ini kecelakaan kamu bisa mati loh. Mendingan kamu belinya ini kan gitu. Ya, Intinya kan menyerang menjadi sisi psikologisnya orang gitu ya. Kan Nah, orang iya. tuh kan nggak mau terjadi sesuatu dengan keluarganya gitu kan. Kalau misalnya saya mau beli produk sampo ini, nggak mau kalau pakai produk sampo ini nanti kamu botak kepalanya. Mendingan pakai produk sampo ini, nah baru kan. Sementara kan sampo sama-sama aja gitu-gitu aja. Nah ini mau mobil, jangan pakai mobil ini. Nanti kamu pakai mobil Pajero, Fortuner, kecelakaan, ringsek kamu mati. Mendingan jangan sok-sok idealis. Udah beli mobil mah yang aman, yang anu. Nah itu motifnya. Kalau menurut aku masih motif dagang sih. Iya. Karena munculnya pas ketika hangat-hangatnya banget ketika boykot itu memang berhasil terjadi ada efeknya ya nggak sih sekarang ini. Ada mobil. Sebenarnya masalah kebut-kebutan masalah enggak mah. Sekarang mobil buat kebut-kebutan ada mobil khusus yang buat kebut-kebutan, mobil balap. Mobil off-road ya ada, mobil off-road, mobil Fortuner, Pajero ya jangan dipakai kebut-kebutan, sama halnya dengan BRB itu jangan dipakai off-road. Ya iya. Iyalah. Iya gitu makanya. Jadi nggak salah juga ngomong Fortuner, Pajero. Terus di kita mau kebut-kebutannya di mana juga, macet kan gitu. Macet. Jalan tol juga kan ada aturannya. Tapi ya maksudnya kalau aku ngelihat sih gelagat-gelagatnya produk-produk pro Israel ya saat ini mungkin mereka kerasa banget kali ya efek boykot tuh kayak apa, dan ternyata kekuatannya konsumen tuh sebegitu hebatnya gitu di ekonominya mereka ya. Jadi sampai mereka tuh harus nge-labelin setiap iklan tuh kan kayak ditulisin halalnya makin gede, padahal mereka tuh biasanya bodo-bodo amat sama hal yang kayak gitu ya nggak sih. Sekarang bahkan iklan mobil yang kita biasa itu tuh yang kita pakai gitu, maksudnya itu kan dulu-dulu mah siapa sih yang tahu merek itu tuh, jarang-jarang lah, udah orang tuh taunya itu mobil tua kayak gitu kan ya, udah nggak ada di Indonesia gitu kan, bahkan ya si ininya official resmi yang menjualnya gitu kan ya udah nggak ada di Indonesia. Tapi sekarang itu malah jadi kayak nge-boomingin, jadi mereka tuh kayak berusaha menyuntikkan dana sebanyak mungkin dalam bentuk marketingnya itu ya, biar kita tuh jadi balik lagi tertarik gitu, karena udah ngerasanya mungkin udah kehilangan pijakan, mungkin kerasa goyang gitu kan ya. Ya kayak air mineral itu saya bekerja sekian puluh tahun, ini pendirinya Pak Anu Yang sengaja pakai perempuan yang pakai kerudung kayak gitu ya, bener-bener gitu, seolah-olah bahwa betul itu tuh gitu. ya oke lah kamu kerja di situ oke gitu kan, tapi juga bukan berarti kamu tuh harus jadi tamengnya gitu loh ya nggak sih, dijadikan tameng kan dia. Kalau mereka kan hanya sekedar pegawai yang diminta. Ya iyalah. Cuman kan kita juga maksudnya mereka buat mereka mah memang maju kena mundur kan. Iya buat pegawai mah, karena kalau dipecat nggak menolak gitu ya permintaan ya keluarga mau makan apa kan kayak gitu ya. Memang nggak bisa menyalahkan juga sih ke aktor-aktor ini gitu ya, cuman memang harusnya sih ya idealnya gitu ya harusnya sih nggak ikut-ikut ya nggak sih, nggak usah ada di tengah-tengah. Nggak bisa nggak ikut-ikut karena kan ada intervensi dari atas. Ya iya, mereka mah disuruh ya mau, kalau nggak mau ya udah out gitu. Ya iya. Cuman kan mereka tuh sampai segitunya. Sekarang gini, kalau misalnya ini pendirinya Pak Anu ya sama kayak produk jarum ini pendirinya Pak Haji Jamhari misalnya tuh, tapi sekarang itu kan pemiliknya siapa? Yeah. Pendirinya Pak Haji Jamhari, betul Haji Jamhari. Tapi sekarang kan pemiliknya siapa? Sahamnya dijual ke siapa?
Sampurna dulu pendirinya siapa, sekarang kan dijual ke siapa? Philip Morris. Sekarang sahamnya kan Iya. dibeli Philip Morris, jadi ya disebut pendirinya si anu, betul, tapi sekarang kepemilikan saham terbesarnya siapa? Ini murni untuk orang ini. Masalahnya sekarang mah kalau misalnya ingin memang orang-orang tuh kan makin pintar. Jadi penguasaan dunia itu sebenarnya sekarang bukan nodongin senjata, tapi menguasai ekonomi. Ya makanya memang kita tuh harus mendukung UMKM karena memang biar duit kita nggak pergi keluar, ya nggak sih, nggak kemana-mana lagi kecuali Ya, ke orang-orang kan kita lagi. serba boykot itu kan harusnya mau makin jadi. Ya, boykot Makin yang boykot kerasa, yang nggak ngelakuin, ya, kayak gitu. Bodo amat tuh. ya sekarang mau boykot nggak ada produk yang lain ya liar juga. Iya betul. Boykot produk ini, ada produk yang buat dibelinya nggak ada. Kan liar, harusnya mau momentum. Ketika ada boykot ini, masa sih sekarang nggak ada yang bisa bikin sampo kayak gitu? Iya, sampo tuh Sabun yang banyak serupa banget dengan loh itu. yang jadi list boykot, bahkan yang kayak pakai apa namanya, ya aktris-aktris muslim kayak gitu tuh ternyata itu tuh bukan juga muslim gitu, kalau namanya juga udah apa, dari merek S gitu, kalau kalian tahu gitu ya, itu dari merek S tuh kan gaya-gayanya udah gaya-gaya muslim gitu kan, padahal itu tetap produk Israel juga. Karena saya pun sempat kemarin tuh kekecoh gitu ya dapat beli produknya, karena saya pikir saya lagi menghindari nih produk-produk yang non muslim gitu kan ya, dari produk pro Israel kayak gitu kan. Saya pilih itu, ternyata ketika udah dicari itu latar belakang segala macamnya, ternyata tetap itu adalah produk-produk Israel kan ya gitu. Sekarang pemerintah tuh tinggal membangun dari ini kan, kebayangan dari mulai air mineral kemasan sampai kelas beratnya itu kan dikuasai ke mereka. Dari mulai makanan, minuman, alat mandi dan semua sebagainya. Masa sih kita nggak bisa bikin produk serupa gitu? Ayam goreng apa gitu itu kan, masa sih kita nggak bisa? Tapi ya memang kalau ngomongin ayam goreng ya, untuk porsi sebesar itu, dengan semurah itu, terus dengan bumbunya sekerasa itu segala macam gitunya, ya memang berat mungkin untuk negeri kita apa gimana, nggak tahu tuh. Cuman memang ya karena saya juga kan pernah nyobain itu ya, si produk K itu, ayam K itu gitu ya, jadi memang tahu gitu kan mereka tuh porsinya sebesar apa gitu kan, ketika dibandingin dengan produk lokal. Memang yang lokal tuh kan lebih kecil ya si ukurannya tuh, ukuran ayamnya. Tapi memang kalau saya pribadi sih, saya memang lebih seneng yang kecil-kecil ukurannya, karena rasanya tuh kayak lebih apa ya, lebih garing gitu rasanya dibanding kalau harus gede-gede banget kayak gitu. Ya ukurannya lebih kecil tapi kan harganya juga lebih murah. Ya harganya jauh lebih murah. Tapi kan orang tuh kan ngerasanya kalau beli di Ayam K Kalau itu orang beli itu kerasanya tuh brandy. ya brandy, terus kemudian dia tuh kan ada free minum kok, apa namanya, sodanya gitu loh, udah segede itu gitu kan, jadi ngerasanya kayak ih udah, jadi tinggal beli ini udah langsung gitu. Padahal ya relatif lah itu mah, istilahnya kadang-kadang kita juga kan suka dikasih ya, dan kita tuh kayak dah kita nggak mau gitu minum soda gitu, kita nggak mau minum produk-produk itu gitu kan, karena emang soda kan nggak bagus ya buat kesehatan. Tapi dianya tuh kayak nggak bisa, ini tuh harus diambil kayak gitu ya. Jadi maksudnya dia tuh mau ngebuang apa mau ngasih ini tuh gitu kan, kok maksa gitu kan. Kayaknya tuh cuman niatnya mau ngebuang istilahnya gitu, karena istilahnya kalau misalnya mau ngasih dan nggak mau ya nggak apa-apa, simpan aja kan gitu. Tapi ini mah kayak nggak bisa, kalau nggak beli nggak bisa, harus dikasih kayak gitu, harus diambil sama kitanya, ya kenapa harus kayak gitu. Ya, ini aku harusnya mau momentum untuk kemarin di boykot momentum. Soalnya kadang-kadang di kita kayak susah nanti.
Ya karena perizinan kayak apa, perizinan. kayak kalau misalnya kita mau bikin sabun ya, sabun pengganti itu kan ada Dinkesnya, ada PIRT-nya, bahkan nanti harus ngurusin label sertifikasi halal segala macam. Dan itu tuh susah gitu, lebih lama gitu prosesnya. Bahkan kayak ada Umu Balkis gitu ya, dia tuh kan bikin produk-produk yang aku kemarin pakai itu loh, yang deodoran segala macam. Itu tuh dia dari awal dia bilang dia lagi bikin produk itu sampai setahun dia baru keluar si apa namanya uji lab dan kayak apa namanya, sertifikasi halal dan sebagainya kayak gitu kan, karena saking selama itu gitu. Sekarang kalau lagi panas-panasnya nih kayak kemarin gitu kan, aksi-aksi boykot segala macam, harusnya ketika ada produk yang mau muncul gitu kan ya ayolah gitu dirangkul gitu kan, tapi kan nyatanya enggak, malah dipersulit lagi karena ya mungkin ada tekanan-tekanan juga dari produk-produk yang sudah ada gitu ya, kayak untuk tidak memperbolehkan produk lain dengan apa ingredient mirip gitu ya, dengan komposisi yang mirip untuk naik kayak gitu. Kayak dulu kan air mineral kan cuma ada produk satu itu aja kan, yang 20 tahun itu kan ngomongnya. Sebelum terus kayak kita kan sekarang kalau minum air mineral kan le mineral. Itu le mineral ketika mau naik kan nggak boleh. Itu kan diblok gitu kan sama ininya kan, pesaingnya nggak diperbolehkan. Sampai akhirnya ke apa namanya? Ke hukum segala kan, sampai harus pembuktian segala macam, dan ketika terbukti barulah akhirnya bisa jualan dengan bebasnya kan, maksudnya di kita kan kayak gitu ya, budayanya terus sikut-sikutan kayak gitu, bukan disikut-sikut lagi, kalau mending kalau disikut-sikut tuh kan masih ada kitanya gitu, bukan disikut lagi, itu tuh udah kayak gak boleh maju aja dari awal, udah kayak dibuntungin dari awal ya nggak sih ya. Ya kan uangnya udah gede. Kalau sikut-sikutan tuh kan masih kayaknya agak apa, ada perlawanan gitu, yang minimal dia pakai sikut kita pakai sikut gitu, itu tuh udah bukan lagi pakai sikut kayak gitu, kayak kata-kata perang gitu kan ya, itu enggak, bukan perang. Kalau perang tuh orang tuh jedil-jedilan kayak gitu ya, jedor-jedoran kayak gitu, sama-sama bawa senjata apa gimana gitu kan, dengan kekuatan militer gitu kan. Enggak, ini tuh kan target itu kan anak kecil, rumah sakit dan sebagainya, itu tuh udah bukan lagi perang kayak gitu tuh, udah nggak pantas sih sebut perang. Mungkin nggak sih kita mukulin orang tua gitu istilahnya, yang udah nggak berdaya, nggak mungkin lah gitu, kita udah ngeliat orang nggak berdaya aja udah, ya udah tinggalin lah istilahnya gitu kan, atau udahlah berhenti gitu kan ngeberantemin dia karena jelas-jelas dia nggak berdaya kayak gitu kan, gitu loh. Tapi ini mah terus kan gitu, tanpa tahu malunya gitu ya.